Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Kusuma Ayu. Di sini saya akan menjelaskan analisa program STEK untuk proyek final ujian akhir semester. Yang akan kita bahas kali ini adalah pengertian STEK-nya terlebih dahulu. Setelah itu fungsi-fungsi yang ada pada STEK. Setelah itu analisa program STEK-nya. STEK adalah sebuah kumpulan data, di mana data yang diletakkan di atas data yang lain. STEK adalah struktur data yang menggunakan konsep LIFO. LIFO atau last in first out adalah salah satu konsep yang efektif untuk menyimpan dan mengambil data, yaitu terakhir masuk sebagai yang pertama keluar. STEK juga bisa dibilang tumpukan. Fungsi-fungsi pada STEK. Di sini fungsi yang pertama ada push. Digunakan untuk menambah item pada STEK pada tumpukan paling atas. Setelah itu ada perintah pop. Digunakan untuk menambah item pada STEK pada tumpukan paling atas. Setelah itu ada perintah clear, digunakan untuk mengosongkan STEK. Setelah itu ada perintah isEmpty, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah STEK sudah dalam keadaan kosong. Dan yang terakhir adalah fungsi isFull, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah STEK sudah penuh. Berikut akan saya tampilkan analisa program STEK dalam bahasa Java. Nah, di sini kita akan memahami fungsi-fungsi STEK dari paket STEK yang telah disediakan oleh Java. Bagaimana caranya kita menggunakan fungsi-fungsi tersebut? Nah, di sini kita memiliki perintah import Java util STEK. Nah, perintah ini yang nantinya akan membantu kita dapat menggunakan fungsi-fungsi STEK dari Java yang telah disediakan oleh Java. Lalu setelah itu kita buat kelas programnya, kita beri nama soal STEK. Setelah itu di sini ada perintah dasar untuk pemrograman Java. Saya rasa teman-teman di sini pasti sudah sangat mengerti atau paham. Nah, setelah itu kita langsung membuat kelas STEK-nya. Di sini nama kelasnya kita menggunakan nama STEK. Kenapa STEK? Nah, STEK ini kelas STEK ini karena sudah disediakan oleh paket STEK dari Java itu sendiri. Setelah itu kita butuh objek. Nah, objeknya ini harus kita beri nama. Nah, di sini kita beri nama S. S ini nantinya dapat melakukan fungsi-fungsi STEK. Contohnya, fungsi push, pop, pick, dan juga bisa mengecek apakah STEK itu dalam keadaan isEmpty atau full. Nah, karena di sini kita sudah memiliki objek STEK-nya, kita langsung tulis di sini S. Saya beri keterangan objek STEK. Nah, kita ilustrasikan saja untuk penyimpanan data di dalam STEK-nya seperti array. Tabel ini nantinya tidak akan tampil di output ya teman-teman. Ini hanya ilustrasi atau gambaran bagaimana cara penyimpanan data di STEK-nya itu sendiri di dalam programnya. Di sini kita dimulai dari indeks ke-0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Setelah itu, setelah perintah membuat kelas STEK ini, kita menemukan perintah push. Nah, push ini artinya atau fungsinya itu sebagai perintah menginputkan data atau menambahkan data ke dalam STEK. Nah, berarti jika kita menemukan perintah s push ujian, maka kata ujian ini akan kita masukkan ke indeks ke-0 di dalam STEK-nya. Seperti ini. Lalu kita lanjut lagi, di sini ada s push struktur, maka kita tambahkan lagi di indeks setelahnya itu indeks 1. Setelah itu s push data. Kita ketikkan di sini. Nah, setelah itu kita menemukan perintah spop. Pop ini berfungsi untuk mengeluarkan data dari dalam STEK. Data mana yang harus kita keluarkan?
Nah, data yang paling terakhir kita inputkan ke dalam stack. Di sini yang paling terakhir kita inputkan adalah kata data. Maka data ini akan kita keluarkan dari stack, tapi tidak ditampilkan di output. Kenapa tidak ditampilkan di output? Karena perintah spop-nya ini tidak diikuti oleh perintah system out print atau println. Maka kata data ini hanya kita keluarkan saja dari dalam stack. Seperti ini. Lalu kita di sini ada perintah system out println hasil plus speak. Nah, kalau kita jabarkan, sini kita tulis dulu output. Pertama, kita akan menampilkan kata hasil. Dia ada di dalam tanda petik 2 ini, kita tampilkan hasil. Sistem out println ini berfungsi untuk menampilkan data ya teman-teman. Lalu setelah itu, di sini ada perintah memanggil nilai speak. Nah, speak ini sendiri adalah berfungsi untuk melihat nilai tertinggi di dalam stack. Nah, kita lihat di dalam stack yang kita punya, nilai tertinggi yang kita punya adalah struktur. Maka kita panggil struktur ke hasil outputnya. Karena di sini perintahnya untuk dipanggil ya, tidak dikeluarkan. Karena tidak ada perintah pop di perintah tersebut. Kita tulis struktur. Setelah itu, kita menemukan perintah push lagi. Push UAS. Kita tambahkan di sini, di dalam stacknya. Lalu ada perintah push tidak. Kita tambahkan lagi. Nah, di sini kita menemukan perintah spop lagi nih. Spop, jadi datanya hanya kita keluarkan, data yang paling terakhir kita input tetapi tidak dicetak. Kita keluarkan seperti ini. Lalu ada perintah system out println hasil plus speak, sama seperti yang tadi ya teman-teman. Berarti kita memanggil nilai tertinggi dari dalam stack. Ini hasil. Nah, nilai tertingginya adalah UAS. Maka kita panggil ke outputnya. Setelah itu, kita menemukan perintah push lagi. Di sini kita diminta untuk push kata sangat. Kita tulis di sini. Lalu setelah itu, ada perintah system out println spop. Nah, perintah ini baru akan kita tampilkan. Nah, spop itu kan tadi untuk mengeluarkan data. Nah, untuk mengeluarkan data yang paling terakhir kita input nih. Yang paling terakhir kita input adalah kata sangat. Kata sangat kita keluarkan dari stacknya. Lalu ada perintah ini. Sebelum spop ada perintah system out println. Maka kata sangat akan kita tampilkan. Karena println ganti baris ya teman-teman. Seperti ini. Sistem out println spop. Berarti data dikeluarkan lalu ditampilkan, sekaligus ditampilkan. Setelah itu ada perintah push sulit. Kita masukkan lagi ke dalam stack. Setelah itu kita ada perintah system out println spop lagi. Berarti data yang paling terakhir kita keluarkan dari dalam stack sekaligus ditampilkan. Berarti data yang paling terakhir kita input adalah sulit. Ini kita keluarkan dari dalam stack. Lalu kita tampilkan di output. Seperti ini. Lalu perintah yang terakhir yaitu system out println SMT. Nah, perintah ini digunakan untuk mengecek apakah stack dalam keadaan kosong atau full atau masih terdapat data-data di dalamnya. Nah, kalau semisal stack benar dalam keadaan kosong, maka perintah ini akan menghasilkan output true. Tetapi jika tidak atau stack ini masih dalam keadaan menyimpan data, maka dia akan menghasilkan output false. Jika kita lihat dari stack yang kita punya ini, kita masih memiliki 3 data di dalamnya. Berarti perintah SMT ini dalam program kita akan menampilkan output false. Langsung saja kita cek programnya di JCreator.
Pertama-tama akan kita compile dulu. Nah, jika sudah proses complete, maka langsung kita execute file. Seperti ini. Struktur UAS sangat sulit, false. Apakah sama dengan analisa yang telah kita buat tadi? Struktur sama ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini untuk analisa program stack-nya. Semoga membantu teman-teman yang sedang belajar program stack melalui Java. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.